Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rahayu Suseno STP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan produk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Okta Julianti dengan NIM J1A118031. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh labu kuning Cucurbita moschata terhadap karakteristik brownies kukus. Yang pertama saya akan bahas adalah latar belakang, di mana latar belakang ini adalah alasan mengapa saya memilih judul tersebut. Di antaranya, labu kuning merupakan salah satu bahan pangan lokal yang memiliki nilai gizi tinggi dan baik bagi tubuh manusia, yaitu banyak mengandung beta-karoten, vitamin A, serat, vitamin C, vitamin K, dan niacin atau vitamin B3. Labu kuning yang diolah dengan teknik dikukus mempunyai tekstur yang padat sehingga berpeluang untuk dibuat menjadi aneka kue. Penggunaan pure labu kuning dilakukan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan dan mengurangi ketergantungan penggunaan terigu, sehingga dapat meningkatkan nilai gizi, terutama kandungan beta-karotennya. Saya akan bahas terlebih dahulu mengenai tujuan, manfaat, dan hipotesis penelitian. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, 1. Untuk mengetahui pengaruh labu kuning terhadap karakteristik brownies kukus. Yang kedua, untuk mengetahui formulasi terbaik dari perlakuan yang akan dilakukan. Lanjut ke manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai proses pembuatan brownies kukus labu kuning, sehingga berdampak baik bagi konsumen dan meningkatkan harga komoditas pertanian. Selanjutnya hipotesis. Penambahan pure labu kuning memiliki tekstur terhadap karakteristik brownies kukus dan menghasilkan satu konsentrasi yang terbaik pada penambahan pure labu kuning terhadap brownies kukus. Yang selanjutnya adalah tahapan proses pembuatan brownies labu kuning. Hal yang pertama yang perlu disiapkan adalah persiapan alat dan bahan. Pisahkan antara kuning telur dan putih telur, mixer kuning telur hingga mengembang, dan jangan lupa tambahkan baking dan emulsifier setengah sendok makan. Setelah adonan mengembang dan tercampur rata, tambahkan gula sebanyak 150 gram dan dimixer kembali hingga gula terlarut dalam adonan. Yang selanjutnya adalah masukkan tepung terigu sebanyak 200 gram dan susu SKM sebanyak 4 sendok atau setara dengan 1 saset susu kental manis putih. Masukkan mentega cair dan bahan perlakuan sesuai perlakuan yang akan kita buat. Yang selanjutnya adalah masukkan adonan ke dalam loyang. Setelah itu kukus kurang lebih 30 menit untuk menjadi brownies kukus labu kuning. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Yang kedua, bahan dan alat. Dan yang ketiga, rancangan percobaan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah peneliti di Jalan Lintas Pendopo, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat-Lawang, dan Provinsi Sumatera Selatan. Bahan yang digunakan adalah labu kuning yang sebelumnya sudah direbus dan sudah dihaluskan, tepung terigu, telur, gula, margarin, emulsifier, baking powder, vanili bubuk, dan susu kental manis putih. Sedangkan alat yang digunakan adalah timbangan, baskom adonan, mixer, pisau, solet, sendok kayu, saringan tepung, panci atau dandang, sendok stainless, kompor, dan loyang aluminium. Dan yang ketiga adalah rancangan percobaan. Rancangan percobaan yang digunakan adalah RAL atau sering disebut dengan rancangan acak lengkap. Perlakuannya adalah penambahan konsentrasi labu kuning terhadap adonan brownies kukus yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, perlakuan 1, 200 gram tepung terigu ditambahkan dengan 0% labu kuning sebagai kontrol. Untuk perlakuan 2, 200 gram tepung terigu ditambah 20% labu kuning. Dan yang perlakuan terakhir adalah 200 gram tepung terigu ditambah dengan 25% labu kuning. Dalam penelitian ini saya juga menggunakan analisis SWOT, di antaranya strength atau kekuatan,
Kekuatan produk ini adalah memiliki kualitas yang bagus, memiliki banyak peminat, dan bahan produk ini sangat mudah untuk didapatkan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah jangkauan pemasaran masih sangat terbatas, produk terbatas, dan hanya ada satu jenis produk. Yang selanjutnya, opportunities atau peluang. Kesempatan mengembangkan produk menjadi beberapa variasi yang unik dan harganya terjangkau. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Banyaknya pesaing dengan kualitas produk yang setara dan harga murah. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini terdapat tabel hasil praktikum mengenai ketiga perlakuan. Oke, langsung saja kita bahas uji karakteristiknya atau organoleptiknya. Yang pertama adalah tekstur. Pada perlakuan pertama, brownies yang dihasilkan memang lembut namun kurang padat dan tidak terlalu lembab. Berbeda dengan perlakuan kedua dan ketiga, tekstur yang dihasilkan sedikit lembab serta padat. Hal ini disebabkan oleh tingginya kandungan air pada labu kuning, terlebih lagi untuk labu yang telah melalui proses pengukusan dan berubah menjadi pure. Yang kedua, aroma. Pada perlakuan pertama, aroma yang dihasilkan ialah aroma amis khas telur, dikarenakan telur sebagai bahan pengikat. Pada perlakuan kedua dan ketiga, aroma yang dihasilkan ialah aroma khas labu kuning. Aroma khas labu kuning lebih terasa pada perlakuan ketiga. Labu kuning mempunyai aroma yang khas sehingga semakin banyak labu kuning yang digunakan, maka aroma khas labu kuning dari brownies kukus akan semakin terasa. Yang ketiga adalah rasa. Rasa timbul akibat adanya rangsangan kimiawi yang diterima oleh indera perasa, yaitu lidah. Rasa yang dihasilkan pada perlakuan pertama adalah rasa manis karena penambahan gula pada proses pembuatan brownies kukus, dan rasa pada perlakuan kedua dan ketiga juga rasa manis dan rasa khas labu kuning. Dan yang terakhir adalah warna. Warna yang dihasilkan pada perlakuan pertama yaitu putih pucat, namun juga agak kecoklatan karena adanya proses browning dari gula sebagai bahan yang ditambahkan dalam pembuatan brownies kukus. Warna pada perlakuan kedua kuning kecoklatan, dan untuk perlakuan ketiga kuning terang. Hal ini berasal dari penggunaan labu kuning. Semakin meningkat penggunaan pure labu kuning menyebabkan warna kuning brownies kukus semakin kuning. Selanjutnya adalah analisis ekonomi. Pertama kita bahas pengeluaran terlebih dahulu. Total pengeluaran yang dikeluarkan dalam satu kali produksi yaitu 94.000. Sedangkan harga jual satu box brownies kukus labu kuning dihargai dengan 35.000. Jumlah produk brownies labu kuning yang akan dihasilkan untuk setiap produksi adalah 5 box. Jadi, jika produk terjual dikali dengan harga per produk, didapatkan hasil 175.000. Untuk selanjutnya adalah keuntungan. Keuntungan akan didapatkan ketika penerimaan lebih besar dari pengeluaran. Produk dijual seharga 35.000 per box. Maka keuntungan yang diperoleh yaitu keuntungan sama dengan penghasilan dikurang pengeluaran, didapatkan hasil 81.000. Jadi keuntungan yang diperoleh adalah 81.000. Jika berdasarkan keuntungan yang diperoleh dalam sehari tersebut, dapat diketahui besar keuntungan per bulan yaitu Rp2.430.000, dan jika dihitung juga untuk keuntungan per tahun didapatkan hasil Rp29.160.000. Untuk selanjutnya adalah ongkos variabel atau modal. Modal pengeluaran dibagi dengan jumlah produk maka akan didapatkan ongkos variabelnya sebesar 18.800 per box. Yang terakhir adalah titik impas. Titik impas didapatkan apabila hasil penjualan sama dengan titik impas. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa brownies kukus merupakan makanan semi padat yang berbahan dasar tepung terigu, telur, gula, dan margarin. Penambahan pure labu kuning berpengaruh terhadap karakteristik brownies kukus seperti tekstur yang semakin lembu, warna kuning terang, rasa yang manis khas labu kuning, dan aroma yang khas labu kuning. Dan saran, diperlukan pengujian lebih lanjut tentang menganalisis kandungan gizi yang terdapat pada brownies kukus labu kuning. Berikut merupakan beberapa hasil dokumentasi dari percobaan saya. Terdapat bahan-bahan dan hasil dari perlakuan.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.